Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perilaku organisasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik studi tentang organisasi dan perilaku dan perbedaan individual. Kelompok kami beranggotakan 11 yang terdiri dari M. Firas Aska dengan NIM 6, Kazita Alia dengan NIM 18, Mauralia Bayinati Anjabi dengan NIM 28, Sandi Lintang dengan NIM 56, Rizka Sinaga dengan NIM 62, Keila Azkia dengan NIM 68, Hairi Hadijawas dengan NIM 72, Hafiz Firdaus Ariska dengan NIM 86, Jauza Azhar Fikri dengan NIM 88, Aisyah Sadia dengan NIM 96, dan yang terakhir adalah Regita Kris dengan NIM 92. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi pertama yang akan kami bawa adalah studi tentang organisasi. Perkenalkan, nama saya Sandi Lintang Satrio dengan NIM 56. Kali ini saya akan menjelaskan terkait kerangka kerja studi organisasi. Jadi, kerangka studi organisasi menurut Gibson, Ivancevich, dan juga Donnelly itu ada 3, yaitu perilaku, struktur, dan juga proses. Nah, perilaku ini adalah elemen yang berfokus pada bagian individu dan juga kelompok berperilaku di dalam organisasi, termasuk motivasi, kepribadian, persepsi, dan juga nilai-nilai serta interaksi antar individu. Yang kedua ada struktur. Struktur ini mengacu pada bagaimana organisasi dirancang, termasuk hierarki, departemen, rantai komando, dan bagaimana tugas-tugas dibagi dan dikoordinasikan. Yang ketiga ada proses. Proses ini mencakup bagaimana organisasi beroperasi termasuk pada pengambilan keputusan, komunikasi, perubahan, dan juga pemecahan masalah. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai gambaran terkait kerangka kerja studi organisasi menurut Gibson, Ivancevich, dan juga Donnelly. Jadi organisasi itu memiliki dua, yaitu orang dan juga orang yang melakukan suatu kegiatan. Nah, orang ini sendiri memiliki perilaku manusia, dan orang yang melakukan sesuatu kegiatan pasti dia akan melakukan yang namanya proses. Nah, orang itu akan mengerjakan beberapa hal seperti memenuhi kebutuhan, mengembangkan sikap, memotivasi, memimpin, dan juga mengembangkan kelompok. Jadi orang ini akan melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Lalu ada orang yang melakukan suatu kegiatan. Jadi dia itu akan melakukan suatu proses, dan yang dikerjakan adalah memberi imbalan, berkomunikasi, mengambil keputusan, dan juga mengevaluasi. Jadi orang yang melakukan kegiatan ini akan berinteraksi dengan orang lain. Lalu organisasi adalah organisasi itu sendiri atau di organisasi. Yang dimiliki adalah struktur. Lalu yang dikerjakan adalah tumbuh, berkembang, berubah, dan membagi. Lalu di organisasi ini juga pasti akan terdapat struktur. Contoh simpel dari struktur organisasi ini contohnya pemimpin dan juga anggota. Oke, jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai gambaran. Baik, di sini disebutkan bahwa perilaku organisasi merupakan studi organisasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat. Menurut Dixon, Ivancevich, dan Donnelly pada tahun 1922, salah satu alasan berdirinya organisasi adalah karena organisasi dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai secara perorangan atau tidak dapat diperoleh secara perorangan. Selanjutnya ada karakteristik perilaku keorganisasian. Yang pertama ada 3 tingkat analisis, yaitu perseorangan, kelompok, dan organisasi. Kedua ada interdisipliner yang terdiri dari psikologi, sosiologi, antropologi, budaya. Lalu yang ketiga ada orientasi manusiawi. Di sini disebutkan bahwa pentingnya sikap dan persepsi manusia dalam memahami perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Lalu ada orientasi hasil karya. Kelima, pengakuan kekuatan lingkungan luar, yaitu efektivitas organisasi. Ada pula metode ilmiah dan juga orientasi penerapan. Selanjutnya di sini disebutkan beberapa definisi organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Chester Van Barnett pada tahun 1938, itu organisasi merupakan suatu sistem dari kegiatan kooperatif yang berorientasi pada tujuan.
peran manajer sebagai perumus sasaran dan mencari sumber dana dan daya dinilai diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya, menurut James Money, itu organisasi Demuni itu organisasi adalah perserikatan orang untuk mencapai suatu tujuan bersama atau dapat disebut dengan organization is the form of a human association for the attainment of common purpose. Organisasi timbul bila mana orang yang bergabung di dalam suatu usaha mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Definisi ketiga yaitu menurut Ernest Dell, organisasi adalah sebuah proses atau suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Menurut Cheryl Silver, itu organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan, kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. Selanjutnya adalah bagaimana cara mempelajari organisasi. Jadi yang pertama itu kita bisa belajar dari sejarah. Dari aspek sejarah, organisasi ada sejak peradaban kuno, seperti dalam pembangunan piramida, candi, dan sistem pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dan pembagian tugas pada proses pembuatannya. Dari sejarah ini kita bisa melihat bahwa organisasi adalah kunci dalam mencapai tujuan besar melalui koordinasi manusia dan sumber daya. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari pengalaman dari para ahli, seperti pada Henry Fayol yang mengatakan bahwa seorang manajer atau pemimpin dalam organisasi harus bisa melakukan 5 hal seperti planning, organizing, commanding, coordination, dan controlling. Selanjutnya pada Alfred P. Sloan yang menekankan bahwa organisasi harus mempunyai komunikasi yang baik antar tim dan unit kerja. Jika komunikasi kurang, maka organisasi tidak akan berjalan dengan efektif. Lalu yang ketiga, ada ilmu organisasi. Organisasi juga dipelajari secara ilmiah dengan karakteristik yang sistematis dan objektif, dengan prinsip yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Teori dan konsepnya harus memiliki definisi jelas berdasarkan data objektif, serta dapat diuji ulang untuk memastikan keakuratannya. Ilmu ini terus berkembang melalui penelitian baru dan bertujuan memberikan pemahaman serta prediksi tentang perkembangan organisasi di masa depan, sehingga dapat dikelola lebih efisien dan efektif. Kemudian kita masuk ke bagaimana mengukur efektivitas organisasi. Lalu kita masuk ke bagian sumber efektivitas dari Lawless dalam Gibson, Ivan Chevik, dan Donnelly pada tahun 1984. Di sini kita lihat pada gambar yaitu sebab-sebab efektivitas organisasi itu akan mengakibatkan efektivitas organisasi, lalu sebab-sebab efektivitas kelompok akan mengakibatkan efektivitas kelompok, lalu sebab-sebab efektivitas individu akan mengakibatkan efektivitas individu. Lalu bisa kita lihat di gambar, efektivitas individu dan efektivitas kelompok akan mengakibatkan efektivitas organisasi. Lalu kesimpulan di sini adalah efektivitas organisasi tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dalam efektivitas individu maupun efektivitas kelompok itu sendiri. Jadi karena itu efektivitas organisasi itu akan tercapai jika ada penguatan dari efektivitas individu maupun efektivitas kelompok, seperti itu. Menurut Gibson dalam Purnomo tahun 2006 halaman 20-21, dalam kajian efektivitas organisasi dimulai dari yang paling dasar hingga yang lebih tinggi, yaitu yang pertama adalah efektivitas individu, yaitu tingkat pencapaian hasil kerja karyawan perseorangan di dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah efektivitas kelompok, yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan sekelompok karyawan di organisasi. Lalu yang ketiga adalah efektivitas organisasi, yaitu kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap efektivitas individu dan efektivitas kelompok yang saling sinergis. Lalu kita masuk ke pendekatan efektivitas organisasi, yaitu pendekatan efektivitas organisasi yang pertama yaitu adalah pendekatan tujuan atau double approach. Untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi itu diciptakan sebagai alat untuk menciptakan tujuan atau mencapai tujuan. Lalu jika fokus pada pencapaian tujuan dapat dilakukan secara optimal, maka berbagai tujuan yang mungkin bertentangan dengan mengidentifikasi itu dengan lebih jelas. Lalu kita bisa dapat simpulkan yaitu efektivitas sama dengan tingkat pencapaian tujuan. Lalu kita masuk ke pendekatan efektivitas organisasi yang kedua, yaitu pendekatan teori sistem. Dalam perspektif ini, tujuan bukan merupakan kondisi akhir yang tetap, melainkan sesuatu yang terus berkembang dan berubah seiring waktu.
Lalu organisasi dipandang sebagai satu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung yang satu dengan yang lain. Lalu organisasi ini akan mengambil sumber atau input dari sistem yang lebih luas, yaitu lingkungan. Lalu memprosesnya dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau bisa dibilang output. Lalu kita masuk ke dalam kendala dalam penerapan pendekatan tujuan itu sendiri. Kendala yang pertama yaitu pencapaian tujuan tidak dapat segera diukur pada organisasi yang tidak memproduksi barang yang berwujud atau tangible outputs. Lalu yang kedua, organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan, dan tercapainya satu tujuan seringkali menghalangi atau mengurangi kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lain. Kita ambil contoh di sini adalah ISO 9002, itu berlawanan dengan prinsip produk massal. Lalu kendala yang ketiga adalah pencapaian beberapa tujuan resmi yang harus dicapai dan disepakati oleh semua anggota adalah diragukan. Para ahli riset menyatakan kesulitan untuk mendapatkan persetujuan di antara para manajer mengenai tujuan khusus dari organisasi mereka itu sendiri. Lalu kita masuk kepada fokus pertimbangan pada pendekatan sistem itu sendiri. Yang pertama, fokus pertama yaitu adalah kelangsungan hidup orang tergantung dari kemampuannya menyesuaikan dengan permintaan lingkungan. Lalu fokus pertimbangan pada pendekatan sistem yang kedua yaitu dalam memenuhi permintaan ini, siklus total dari input, proses, lalu output itu harus menjadi pusat perhatian manajemen, seperti itu. Lalu kita di sini masuk ke bagian unsur-unsur pokok dari suatu sistem itu sendiri. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa input diubah menjadi proses, lalu proses ini akan diubah menjadi output. Lalu output ini akan berpengaruh kepada lingkungan, dan lingkungan ini juga berimpact kepada input itu sendiri. Jadi kesimpulan dari gambar ini adalah model ini menunjukkan bahwa setiap sistem itu bekerja dalam interaksi dengan lingkungannya dan membutuhkan umpan balik gitu untuk terus berkembang dan beradaptasi, seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke bagian kriteria efektivitas organisasi. Di sini ada waktu, untuk waktunya sendiri ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lalu ada kriteria. Pada kriteria jangka pendek, di sini ada produksi, yaitu laba, penjualan, pasien sembuh, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada efisiensi, itu ada di ROI. Lalu ada kepuasan, itu sikap karyawan, turnover, keterlambatan, keluhan, dan lain-lain. Lalu untuk kriteria pada waktu menengah itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan. Lalu untuk kriteria pada waktu jangka panjang itu adalah hidup terus, seperti itu. Selanjutnya ada apa yang dikerjakan oleh manajer atau manajemen. Manajemen merupakan proses perpaduan atau integrating sebagai sumber daya yang tidak berkaitan ke dalam suatu total system untuk tercapainya suatu tujuan. Menurut Cass dan Rosenweit tahun 2002, manajemen mencakup yaitu yang pertama, mengkoordinir sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan atau individual dan sasaran bersama kolektif. Yang keempat, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peranan antar pribadi